Kita mau terima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami siap terima sesuatu yang baik pada Jumat yang baik ini. Kami terima bagaimana pembelajaran yang luar biasa dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hamba doa Tuhan yang kudus, kali bibir hamba, kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama jemaat GBHMJ kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya hari ini akan punya tema khotbah yaitu pelajaran dari Jumat Agung. Haleluya. Jadi memang Jumat Agung itu adalah satu peristiwa yang sangat amat penting bagi kita orang percaya. Apa pentingnya pendeta? Apa yang menjadikan Jumat Agung menjadi sangat amat penting? Nanti kita bahas lebih lengkap. Tapi sebelumnya sama-sama kita buka dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-23, 44 sampai dengan 49. Perhatikan Lukas pasal yang ke-23, ayat 44 sampai dengan 49. Di bawah judul perikop, Yesus mati. Sebagian ayat ini akan kita baca. Saudara yang di rumah, di perjalanan yang bisa lihat, mari sama-sama baca di ibadah Jumat Agung ini. Firman Tuhan berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Jadi ketika Kristus disalibkan itu sekitar siang saudara. Sekitar jam 12. Sampai dengan nanti kematiannya sekitar jam 3 sore. Perhatikan, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara percaya nggak percaya, seperti yang saya sempat sampaikan di awal, dulu saya punya pendeta pernah bilang begini, kalau kita perhatikan pada masa Jumat Agung, setiap dari jam 12 sampai jam 3 itu kecenderungannya mendung. Kenapa alam berduka? Mengingat peristiwa ribuan tahun yang lalu ketika Yesus harus disalibkan dan mati di atas salib. Ayat yang 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau saudara nonton film The Passion, ini ketika Yesus berteriak, Abba, Abba. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Jadi salah satu budaya orang Yahudi pada zaman itu, kalau memukul diri itu tanda penyesalan, tanda berduka, tanda merasa bersalah. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jumat Agung merupakan hari raya Kristen yang sering kali kalau kita mau jujur dianaktirikan dibanding dengan Natal. Ya kan? Saya mau tanya, mana saudara lebih mempersiapkan diri? Natal atau Jumat Agung? Pasti Natal. Orang Natal seringkali bahkan dari November itu udah siap-siap dia. Mulai dari dekornya, ya kan. Dari akhir-akhir November itu orang bahkan udah ada ibadah-ibadah untuk Natal tuh udah ada. Masuk tanggal 1 Desember aja orang beberapa gereja, beberapa komunitas, beberapa persekutuan itu sudah mulai ibadah Natal. Bahkan sampai dengan Januari, Februari juga ada masih merayakan Natal. Natal itu kalau mau jujur lebih spesial cara kita merayakannya dibandingkan dengan Jumat Agung atau Paskah. Jawabannya sederhana, karena memang perayaan yang berhubungan dengan kematian itu nggak populer. Yang lebih populer itu merayakan sesuatu yang lahir. Kematian itu dekat dengan air mata, saudara. Kematian itu dekat dengan duka cita. Kematian itu dekat dengan kehilangan. Makanya kita cenderung lebih merayakan kelahiran Kristus daripada kematiannya. Jangankan kita, mal-mal aja merayakan. Ya kan, kalau udah dekat Natal, ornamen hiasannya itu udah mulai menggambarkan Christmas. Itu mall itu, bukan gereja. Bayangin, mall aja merayakan. Bukan cuma mall, diskotik juga kalau udah dekat Natal. Diskotik itu bukan cuma ornamennya, bukan cuma hiasannya. Mbak-mbak yang jaga juga pakai baju Sinterklas. Cuma Sinterklas kurang bahan ya. Musik dugemnya juga jeng 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 jeng. Itu diskotik, bayangin. Tapi kalau Paskah, bahkan ada gereja-gereja nggak mau merayakan. Beberapa persekutuan mereka anggap ya udah, itu kan cuma Jumat Agung, cuma Paskah. Padahal saudara, Paskah itu luar biasa pentingnya dalam kekristenan.
Ya memang orang lebih antusias bicara tentang kelahiran Kristus dibanding kematian. Contoh lah. Saudara kalau misalkan dalam hidup ini, mana lebih excited, mana lebih deg-degan? Menunggu anak lahir atau menunggu kematian? Kita kalau ada kelahiran kan excited ya. Dokter bilang tanggal 2 nih akan lahiran, ya kan? Tanggal 2 nih kita akan menunggu nih, baby akan lahir. Aduh, udah gak sabar. Mendekati tanggal 2, makin deg-degan, itu kelahiran. Ada gak saudara yang excited menunggu kematian? Tanggal 2 nih dokter bilang nih bapak gue meninggal. Gak ada orang excited nunggu kematian. Orang nunggu kematian tuh sedih. Orang nunggu kematian itu berduka. Orang nunggu kematian itu mengalami gundah gulana. Gak ada orang nunggu kematian, sebentar lagi mati asik, ya kan? Gak ada. Karena itu Paskah seringkali gak terlalu populer dibanding dengan Natal. Padahal sebenarnya saudara, poin pesan daripada sorga untuk kita sebagai orang percaya terima keselamatan justru melalui kematiannya. Semua nabi dilahirkan. Semua nabi mengalami pertumbuhan. Semua orang hebat, raja dan lain sebagainya, semuanya mengalami yang namanya kelahiran. Mereka juga mati. Tapi yang membedakan Kristus, dia bukan cuma mati. Dia menebus dosa saya dan dosa saudara. Dia melayakkan kita. Dia memberikan kita sebuah kepastian di tengah ketidakpastian. Bahkan setelah kematiannya, hari Paskah, dia bangkit. Semua raja-raja mati. Semua nabi-nabi mati. Tapi hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Untuk menunjukkan kemerdekaan atas setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan. Sehingga kita yang tadinya disebut orang berdosa, hari ini disebut orang yang dibenarkan. Yang tadinya kita punya bagian dalam neraka, hari ini saya dan saudara punya bagian dalam kerajaan sorga. Kita yang tidak layak, hari ini kita dilayakkan. Bahkan tadinya kita disebut hamba dosa, tapi hari ini kita berani mendeklarasikan diri kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kenapa? Karena kematian Kristus di atas kayu salib membawa perubahan bagi hidup saya dan hidup saudara. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak sebenarnya peristiwa dari Jumat Agung yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa saja? Kalau mau dibahas panjang, makanya biasanya kalau Jumat Agung itu banyak pendeta akan membahas tentang 7 perkataan Kristus. Atau orang-orang dekat yang mendampingi Yesus sampai di atas Golgota. Kalau saudara datang ke Tanah Perjanjian pada masa ini, karena saya lihat beberapa berita Tanah Perjanjian sudah mulai dimasuki beberapa pengunjung ya dari beberapa negara padahal masa pandemi, karena orang ingin sekali ada di Tanah Perjanjian di momen Jumat Agung sampai dengan Paskah. Itu penting sekali buat kita. Nanti biasanya di Jalan Via Dolorosa itu orang mengenang setiap titik poin perjalanan Yesus. Jadi nanti kalau di Tanah Perjanjian, sebelum kita ke Gereja Makam Kudus, itu buat orang-orang Katolik. Kalau orang-orang Protestan biasanya kita ke Garden Tomb. Itu nanti kita lihat Via Dolorosa dulu. Itu ada poin-poin, titik demi titik di mana Yesus dijatuhi hukuman, di mana Yesus dicambuk, di mana Yesus pertama kali diarak, di mana dia jatuh, di mana dia menopangkan tangannya di batu, di mana Yesus melihat ibunya. Itu ada poin-poinnya tuh. Dan kalau kita menjalani pada hari ini, waduh itu suasananya benar-benar mendukakan, benar-benar membuat kita nggak bisa tahan tetes air mata. Bahkan biasanya kalau kita mengikuti jalan salib itu kita sambil pikul salib juga. Mengingat bagaimana Yesus memikul salib. Itu luar biasa saudara. Karena memang kematiannya membawa perubahan. Nah apa sih pelajaran yang kita mau dengar pada kesempatan sesi yang kedua ini? Ada 3 tokoh yang saya mau tekankan. Dan 3 tokoh ini harus menjadi referensi. Untuk kita hidup lebih baik lagi. Untuk kita mengingat bagaimana kesungguh-sungguhan iman kita dalam mengiring Kristus. Yang pertama, apa pelajaran dari Jumat Agung? Perhatikan Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Ada 1 tokoh yang saya mau bahas pada poin yang pertama. Perhatikan Markus pasal 15 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barnabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tokoh yang pertama yang menjadi pelajaran namanya Pilatus. Pilatus adalah tokoh penting bagaimana eksekusi Yesus akan ditetapkan atau tidak. Kalau saudara nonton film The Passion, orang-orang Yahudi sudah melakukan penghakiman sendiri di malam hari. Itu peristiwa ketika Thomas menyangkal. Jadi Yesus diadili dengan cara yang tidak adil. Di mana dipanggil para saksi-saksi palsu. Di mana Yesus diludahi dan ditampar. Tapi untuk mengeksekusi mereka harus bertemu dengan gubernur wilayah setempat. Namanya Pilatus. Pilatus tahu siapa Yesus. Istrinya sudah mengingatkan dalam mimpi dia orang benar. Tapi sekali lagi,
ada unsur politik di dalamnya. Kalau Pilatus tidak mau mengikuti permintaan orang-orang Yahudi, maka Pilatus akan dianggap sebagai gubernur yang gagal. Dia karirnya bisa hancur, sosoknya bisa digantikan dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Markus pasal 15 berkata, ketika dia memberikan pilihan, oke, menurut hukum tradisimu, pada hari-hari penting ini, aku akan membebaskan seorang tahanan. Dia pilih, engkau mau membebaskan Yesus atau engkau ingin membebaskan Barnabas? Alkitab katakan orang berteriak Barnabas, Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Dalam bahasa asli saudara, Barabas itu juga nama depannya Yesus, Yesus Barabas. Jadi sama-sama namanya Yesus, Yesus Barabas. Nah orang berteriak bebaskan Barabas, padahal dia seorang yang jahat, dia seorang yang memang layak untuk dipenjara. Yesus seorang yang bahkan tidak punya salah apapun. Tapi karena Pilatus ingin mendengar supaya dia menyenangkan hati banyak orang, dia pilih membela Barabas. Pak, Bu, sosok ini menjadi penggambaran bagi hidup saya dan hidup saudara, bahwa ada banyak orang rela kehilangan Kristus demi karir dan jabatan. Ada banyak orang rela kehilangan Kristus demi koneksinya, demi persahabatannya, demi keuntungan, demi sesuatu yang ingin dia kejar. Maaf ya, saya ngomong dengan pahit nih. Coba sama-sama kita koreksi. Ada banyak kita sebagai jemaat Tuhan lebih pilih kerja daripada gereja. Pokoknya kalau kerja di atas segala-galanya, ya kan? Ya, saya kan harus hidup pendeta. Saya kan harus bisa menafkahi keluarga. Saya kan harus punya pendapatan. Kita lupa berkat datangnya dari Tuhan. Giliran ibadah nanti juga bisa, nanti juga ada kok jamnya. Kan gak perlu hari ini, nanti hari depan juga ada. Kalau gak minggu ini gak sempat, minggu depan masih ada. Nah kita seringkali menyenangkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita mirip dengan Pilatus lah. Kita pilih apa yang kita sukai daripada kita memilih Yesus. Ada banyak orang-orang bahkan seringkali menyembunyikan iman. Pokoknya kalau di gereja Kristen dia, pokoknya dia punya kalung salib itu bukan cuma 3, 7. Di Golgota cuma 3, dia 7 berderet di sini, nggak tahu siapa yang disalipin. Tapi ketika dia bertemu dengan rekan bisnisnya yang beda iman, ketemu dengan customernya yang tidak satu kepercayaan, dia mulai sembunyikan tuh. Cara dia berkata-kata di gereja beda dengan cara dia bergaul di masyarakat umum. Kenapa? Dia malu. Nggak enak pendeta. Nanti orang pikir kita ekstremis lagi. Nanti orang pikir kita terlalu fanatik lagi pendeta. Kan nggak enak ya pendeta kalau kita bisnis nanti orang lihat, ih Kristen banget sih. Kenapa? Karena kita pilih yang penting aman, yang penting orang gak benci sama kita. Sama seperti Pilatus. Jumat Agung ini mengingatkan dan menyadarkan kita, jangan-jangan memang kita cinta Yesus, kita mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita gak punya prioritas mana yang lebih utama dalam kehidupan kita. Banyak jemaat tuh malu, doa aja malu. Kalau di gereja, dia balur pakai minyak urapan, ya kan, mantap lah pokoknya tubuh dan darah Kristus. Tapi kalau di tempat umum, malunya minta ampun. Saya berapa kali dipanggil sama jemaat pengurapan. Kalau pengurapan rumah itu kan biasa saya mulai dari luar, diurapi dari paling depan. Tuhan berkati rumah blok ini, nomor ini, supaya menjadi rumah kebaikan di mana rahmat Tuhan selalu menyertai keluarga sekitar. Jadi saya mulai dari depan dan saya nggak peduli orang mau lihat kek, orang mau ngomongin kek, karena saya tahu kita lagi mengundang Tuhan yang maha besar untuk hadir di tempat kediaman kita. Kan kalau kita doa kan seringkali ada orang yang ngelirik, orang yang ya mungkin juga bukan cuma cuma ngelihat tapi nggak suka. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Puji Tuhan ya, satu kali Pak Gembala secara tidak langsung datang ke tempat saya tinggal. Sebenarnya dia cuma mau tanya dari gereja ini ke rumah Yu berapa lama ya Bi? Saya bilang Pak cuma sekian menit. Jadi tiba-tiba Pak Gembala bilang udah, saya mau lihat kamu tinggal di mana. Udah dong, ya kan datang. Terus ya saya pikir beliau juga pasti nggak mampir karena lagi pandemi begini. Beliau juga baru selesai vaksin, jadi harus ngejaga nggak boleh sampai ada kontak dengan orang yang mungkin nanti jangan-jangan dia terpapar virus. Jadi Pak Gembala datang, terus ya saya kesempatan saya bilang Pak doain. Itu dari gang rumah saya, dari gang rumah saya. Lu tahu dong gembala kita suaranya kayak gimana, kenceng ya kan? Pak Gembala kan kalau doa kan keras. Itu dia nggak ada malu, nggak dapat dia doa dengan minyak urapan, dia urapi rumah saya. Saya sebenarnya agak-agak ini juga, saya lihat kanan kiri tetangga ngeliatin atau Pak Gembala kan dia dari luar kan. Tapi itu gambaran orang yang benar percaya dan memprioritaskan Yesus dalam kehidupannya. Ada banyak kita doa juga malu-malu, apalagi di rumah makan. Makanya Pak Richard bilang orang Kristen kalau doa makan tuh ada 3. Yang pertama kita dan Tuhan dengar, orang sebelah dengar.
Tuhan berkati makan kami hari ini. Amin. Yang kedua, cuma kita sama Tuhan yang dengar. Amin. Yang lebih parah, Tuhan juga gak sempat dengar. Amin. Sampai malaikat datang, lu tadi ngomong apa? Karena kita malu. Gak enak ya kan? Saya paling gemes kalau jemaat undang saya makan di tempat umum. Lalu dia bilang begini, pendeta, doa masing-masing ya. Emang agamanya berbeda? emang keyakinannya berbeda? Ya kan? Kenapa mesti masing-masing? Ya sama-sama aja doa. Nggak enak pak. Itu yang model kayak gitu tuh. Saya permaluin sekalian, ya kan? Saya bilang, ayo saya pimpin doa. Kalau perlu saya bilang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa engkau sungguh baik. Kita ini seringkali lupa bagaimana memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita takut ditolak. Kita takut disingkirkan, kita takut dijauhi. Nanti kita kan cuma minoritas pendeta. Nanti kalau orang lihat kita terlalu Kristen gimana? Kan saya kan pedagang pendeta. Kalau orang lihat saya terlalu Kristen gimana? Pendeta di kantor saya kan cuma saya yang Kristen. Nanti kalau orang lihat saya terlalu Kristen gimana? Kita lupa saudara. Hidup ini berkat utama datang daripada Tuhan. Sama-sama hari ini tanya dalam hati. Apakah engkau seorang Pilatus? Yang lebih baik menyenangkan hatimu, menyenangkan hati semua orang daripada engkau menyenangkan hati Tuhan. Makanya dalam hidup ini kekristenan harus punya sacrifice, ada pengorbanan, ada kerelaan. Ada kalanya kita mengesampingkan hal-hal yang lain. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Coba lihat Filipi pasal yang ketiga, 7 sampai dengan 8. Apa yang dikatakan Paulus tentang hal ini? Filipi pasal yang ketiga, 7 sampai 8. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Why? Because of Christ. Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih apa katanya Paulus? Lebih mulia daripada semuanya. Jadi kalau saudara suka malu mengakui Tuhan, saudara lebih mementingkan cinta, ya gak apa-apa beda iman, yang penting kan saya cinta pendeta. Yang lebih buruk orang sampai buang imannya, demi apa? Cinta. Ya saya cinta dia gak apa-apalah, Tuhan itu kan satu, enak aja. Iman pengharapan yang teguh di dalam Tuhan yang menentukan kau selamat atau tidak. Jadi saudara gak bisa sembarangan. Seringkali maaf ya, jujur-jujur aja saya ngomong, kita Pilatus saudara. Kita kelihatannya cinta Tuhan, kita mengakui siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sikap dan perbuatan kita berbeda. Perhatikan Paulus bilang selanjutnya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Itu yang luar biasa. Saya pernah kasih satu ilustrasi. Ini kejadian yang nyata terjadi di salah satu daerah Tiongkok. Jadi ada sebuah gereja di mana satu kali didatangi oleh tentara-tentara yang komunis lah. Intinya mereka melarang keagamaan berlangsung di daerahnya. Mereka semuanya yang sedang beribadah dikumpulkan, dikeluarkan dari gereja. Komandan yang membawa tentara itu berkata, saya akan eksekusi semua orang ini karena sudah melanggar peraturan di daerah ini. Semuanya menangis, semuanya ketakutan, semuanya berteriak. Tapi komandannya mulai bilang, tapi kalau ada dari engkau yang malam hari ini menolak iman kepercayaanmu, dia akan selamat. Tapi yang tetap mempertahankan, eksekusi mati di tempat. Komandan mulai suruh anak buahnya ambil satu lukisan gambar Yesus yang ada dalam gereja tersebut. Dibawa ke depan, komandannya mulai bilang begini, ini gambar Tuhan kamu nih. Kalau kamu mau selamat, malam ini ludahi gambar ini. Dimulai dari pendeta. Pendeta ketakutan. Pendeta juga ingin hidup, pendeta juga berpikir kalau saya mempertahankan saya pasti ditembak mati. Dan semua jemaat mendukung. Mereka bilang udahlah pendeta, Tuhan juga ngerti kok keadaan kita. Pendeta datang ke depan lukisan Yesus dan mulai berkata, Yesus ampuni aku, engkau tahu aku mencintaimu. Dan dia mulai meludahi foto itu. Cuy. Karena pendeta sudah mulai, maka tidak sulit untuk diikuti oleh para jemaat Tuhan. Satu persatu jemaat berbaris meludahi foto itu. Cuy. Sampai ada seorang ibu yang cuma duduk di tanah dan terus menangis. Komandan mulai kesal karena dikatakan, Bu ayo berdiri, ludahi, engkau mau hidup atau mati. Semua jemaat lain berkata, ayo Bu, kamu masih punya anak, ayo hidup. Tuhan juga tahu kok hati kita. Ibu ini terus nangis dan apa yang dia lakukan? Dia buka jaketnya, dia buka sweaternya. Di depan foto Yesus dia mulai bilang, Tuhan ampuni kami. Dan dia mulai mengelap semua ludah yang ada di gambar Yesus. Dan apa yang terjadi? Kisahnya mengatakan Tuhan ubah hati komandan itu. Yang tadinya dia ingin mengeksekusi.
Tapi dia mulai berkata, wanita ini menunjukkan seberapa besar imannya kepada Tuhan yang dia percaya. Maka semua orang yang imannya tidak pernah sungguh-sungguh, engkau juga gak akan pernah ikut peraturan pemerintah dengan sungguh-sungguh. Dan semua yang meludahi Yesus dieksekusi mati di depan gereja. Hanya ibu ini yang selamat. Pertanyaannya, kalau itu kejadian dalam hidup saya dan hidup saudara, kira-kira kita ada di posisi yang seperti apa? Mudah untuk berkata I love Jesus, tapi untuk mempertahankan Kristus itu yang susah. Ada banyak orang kan gitu, di gereja kita ngerti kebenaran, tapi ketika ketemu teman-teman, ya gak enak pendeta, namanya juga lagi kumpul-kumpul, ya gak enak pendeta, namanya juga lagi sama teman-teman, kita lupa memprioritaskan. Itu yang membuat hidupmu gak pernah maju. Engkau sama seperti Pilatus, menjual Yesus demi menyenangkan hati orang-orang di sekitar. Yang kedua, apa pelajaran yang kita terima daripada Jumat Agung? Lihat Matius pasal ke-27 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Ada jemaat waktu, saya ingat betul waktu Jumat Agung berapa tahun yang lalu kita masih tatap muka, ada jemaat protes. Dia bilang begini, pendeta, kok Tuhan cemburu banget ya? Apakah kita nggak boleh punya sesuatu yang lebih? Pekerjaan kita, usaha bisnis kita, karir kita, harta benda kita. Jelas, Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya ketika Tuhan meminta kepada Abraham anaknya, kan di garis bawah itu, berikanlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Pada waktu itu Abraham sudah punya anak yang lain namanya Ismail. Tapi Tuhan bilang dan Tuhan mengerti, dibanding Ismail, Ishak adalah segala-galanya. Makanya Tuhan bilang berikanlah anakmu yang tunggal. Padahal anaknya ada dua, Ismail dan Ishak. Tapi Tuhan tahu di hati Abraham yang paling dia cintai hanya Ishak, tidak ada Ismail. Makanya Tuhan bilang, berikanlah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Tuhan bilang, namanya Ishak, namanya disebut. Karena seringkali bukan yang paling berharga yang kita suka yang Tuhan mau, saudara. Tapi Tuhan ingin kita memprioritaskan Tuhan tuh di atas segala-galanya. Matius pasal yang ke-27, perhatikan. Apa pelajaran yang kita terima dari Jumat Agung? Yang pertama, kita belajar dari Pilatus. Pilatus memilih menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hatinya daripada hati Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-3 sampai 5, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, perhatikan, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5 perhatikan. Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Perhatikan bagian ini, saudara. Yang menarik dari Yudas, dia memang menjual Yesus karena langkah yang diambil itu dipengaruhi oleh roh jahat. Ada orang bilang begini, Yudas itu serakah, Yudas itu pencuri, Yudas itu tamak, pendeta. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jeli, mau lebih spesifik, apa sih yang menyebabkan Yudas sampai berani menjual Yesus? Perhatikan dalam Lukas 22 ayat yang ketiga. Ini ayat yang menjadi salah satu alasan mengapa Yudas menjual Yesus. Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Saudara bisa lihat di sana atau lihat di sebelah kanan saya. Firman-Nya bilang begini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Perhatikan ya. Jadi bukan hanya dorongan secara pribadi, tapi memang masuklah iblis ke dalam Yudas. Alkitab tidak pakai kata roh jahat. Alkitab tidak pakai kata setan. Alkitab jelas pakai kata iblis. Yang bernama Iskariot, Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Memang langkah dia menjual Yesus itu dipengaruhi oleh masuknya roh jahat atau masuknya iblis dalam tubuhnya Yudas. Tapi saudara, sebenarnya Yudas juga tidak menyangka bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Dia berani menjual Yudas berani menjual Yesus dengan satu logika. Dia selalu melihat Yesus selalu lolos. Sampai sini saudara paham gak? Dalam perjanjian baru ada begitu banyak kisah di mana orang berkali-kali ingin membunuh Yesus. Tapi perhatikan baik, Yudas tahu dan melihat dengan kepala sendiri bahwa Yesus selalu lolos. Yesus selalu dalam tanda petik selalu bebas dari setiap ancaman-ancaman itu. Makanya dia pikir gini, gak apa-apalah 30 perak, nanti pasti Yesus lolos. Sampai akhirnya Alkitab bilang apa dalam Matius tadi? Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Dan apa yang dilakukan Yudas? Jelas. Dia datang kepada para imam dan berkata, aku telah berdosa menyerahkan seorang yang tidak bersalah. Tapi para imam berkata dengan sangat jahat, itu bukan urusan kami, itu urusanmu. Dan ayat-ayat selanjutnya dikatakan,
Yudas melempar 30 uang keping perak itu. Saya khawatir saudara, ada banyak hidup kita sebagai orang Kristen, kita bahkan lebih buruk dari Yudas. Kita jual Yesus demi cinta, kita jual Yesus demi jabatan, kita jual Yesus demi karir, demi harta, demi hal-hal yang kita cari. Dan kita menikmati setiap hasil menjual Yesus. Kalau saudara tanya sama Yudas, Yudas, apakah engkau mencintai Yesus? Saya percaya. Yudas akan berkata, aku mencintai Yesus. Apa buktinya? Dia lempar 30 uang keping. Alkitab gak pernah bilang dia pakai 1 perak pun. Dia buang semuanya. Kenapa? Dia menyesal. Dia sudah melakukan yang salah. Dan rasa penyesalan ini gak dibawa dalam pertobatan. Sampai akhirnya dia bunuh diri. Tapi kita lebih buruk dari Yudas, saudara. Kita jual Yesus demi kenikmatan apa yang kita butuhkan. Dan ya kita pikir it's okay. Kan pengampunan Tuhan tetap datang sama kita. Pak, Bu. Saya baru tahu dapat satu kabar bahwa ada banyak orang mengganti identitas keagamaannya demi sebuah jabatan dan karir. Dan itu banyak dilakukan. Saya benar-benar baru sadar, saudara. Dan saya mau katakan dengan sangat-sangat jelas pada momen Jumat Agung ini, kita lebih buruk daripada Yudas. Kalau saudara pernah menjual Yesus demi sebuah keuntungan, demi sebuah hal yang kau cari, sama-sama di Jumat Agung ini bertobat, saudara. Sebelum penyesalan itu akan menarik semua berkat, damai sejahtera, kelimpahan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita nih sama Tuhan, waduh, kalau di gereja, pokoknya raja gombal lah kita kalau di gereja lah. Kita kalau di gereja tuh sama kayak lagu zaman dulu. Manis di bibir, memutar kata. Beberapa tahu lagunya, berapa nggak itu lagu apa? Iya, kita kalau di gereja tuh pokoknya dahsyat ya kan, ku mau cinta Yesus. Tapi ketika keluar dari gereja, sikap, perbuatan, karakter, pikiran kita bahkan lebih buruk daripada orang dunia. Makanya Pak, Bu, ayo Jumat Agung ini kita coba introspeksi deh. Jangan-jangan kita Yudas-Yudas milenial, Yudas-Yudas yang menjual Yesus demi apa yang menjadi keuntungan dalam kehidupan kita. Waktu saya nggak banyak, saudara. Saya akan langsung bahas bagian poin yang ketiga. Tapi intinya poin yang kedua, apa pelajarannya? Sederhana. Jangan sampai engkau menjual Yesus demi sesuatu yang kau untungkan. Yudas memang menjual Yesus, tapi yang harus digarisbawahi, dia tidak menikmati. Pak, tapi kan hasil uang itu dibelikan tanah. Betul. Tapi yang membelikan bukan Yudas, yang membelikan para imam. Karena mereka berkata ini uang kutuk, ini uang darah. Mari kita belikan sesuatu. Dan itu menjadi tanah tandus, tanah yang tidak bertuan. Itu cerita yang ditulis dalam Alkitab. Tapi Yudas tidak menikmati satu peser pun. Karena dia pikir Yesus akan lolos. Tapi ternyata Yesus dijatuhi hukum mati. Menyesallah. Iya. Jangan sampai kita menyesal setelah kita membuang Yesus, saudara. Ada banyak orang menyesal. Cuma karena cinta, cuma karena karir, jabatan, cuma karena uang, cuma karena harta. Akhirnya semua yang berharga justru hilang dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Matius pasal 26, 57 sampai dengan 58. Apa pelajaran penting dari Jumat Agung? Yang pertama, kita jangan seperti Pilatus yang mau menyenangkan hati semua orang, menyenangkan hati diri sendiri, kita lupa bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, seperti Yudas. Kita jangan sampai seperti Yudas yang menjual Yesus demi sesuatu yang kita akan sesali di kemudian hari. Dan yang ketiga, Matius 26, 57, perhatikan, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Perhatikan ayat 58, apa kata Alkitab? Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah ia masuk ke dalam, ia duduk di antara para pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat berikutnya menceritakan bagaimana Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Ketika saya jadi jemaat, saya ingat ada satu hamba Tuhan, dia pernah bilang begini, Petrus itu munafik, saudara. Petrus itu adalah seorang yang tidak sungguh-sungguh. Petrus itu mulut besar, Petrus itu penipu. Karena dia pernah berkata kepada Yesus, Guru, jangankan di penjara, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tapi saya ketika belajar teologi, saya melihat satu hal yang berbeda. Saya melihat pernyataan Petrus itu sungguh-sungguh. Dia berkata dengan sebenarnya bahwa jangankan di penjara, mati bersama dengan Yesus pun dia mau. Tapi yang harus saudara sadari, pada waktu itu Petrus mengasihi Yesus bukan dengan agape. Petrus mengasihi Yesus karena ada sesuatu yang Petrus nanti-nantikan. Karena Petrus pikir Yesus ini akan menggulingkan kerajaan Herodes dan mengganti menjadi raja atas Israel, mengalahkan musuh-musuh Israel, dan Petrus akan punya posisi penting dalam kerajaan itu. Dia berpikir secara duniawi.
Karena itu dia berkata, jangankan di penjara, mati dengan engkau aku mau. Karena dia pikir Yesus akan menjadi orang penting, jadi seorang raja. Dan dia yang tadinya seorang nelayan akan diangkat menjadi seorang bangsawan yang punya pemerintahan, yang punya otoritas besar. Sampai akhirnya dia melihat Yesus di sidang. Dan setiap pertanyaan Yesus hanya diam. Ketika Yesus diam, ketika Yesus ditampar tidak membalas, ketika Yesus diludahi tidak berkata apapun, bahkan ketika dijatuhi hukuman mati, Yesus tidak merespon apa-apa. Disinilah iman kecintaan Petrus mulai goyah. Ketika orang bertanya, bukankah engkau salah satu dari mereka? Petrus mulai katakan, no, saya bukan muridnya. Orang ini bertanya yang kedua kali, dia tetap menyangkal. Bahkan yang ketiga kali, Alkitab katakan Petrus bukan hanya menyangkal, dia menghina Yesus. Why? Karena dia pikir Yesus sudah gak bisa buat apa-apa. Dulu dia lihat Yesus berjalan di atas air. Dia melihat 5.000 orang lebih makan tanpa kekurangan satu bahan pun. Dia melihat bagaimana lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Tapi ketika dia lihat Yesus gak buat apa-apa, disitulah kecintaannya mulai hilang. Pak, Bu, ada banyak kita mengikut Yesus cuma karena berkat, saudara. Tapi ketika berkat itu tidak terjadi, ada banyak kita mulai kecewa. Ada banyak kita ikut Yesus nih demi sembuh nih. Yang penting sembuh nih, mujizat, amin. Bilur-bilur Kristus menyembuhkan. Tapi ketika kesembuhan tidak terjadi, di sini kita mulai bilang, di mana engkau Tuhan yang katanya dekat dengan orang yang patah hati? Tadinya kita ikut Tuhan nih. Wah, pokoknya pekerjaan aku diberkati. Pokoknya kita nyanyi terus. Tapi ketika apa yang kita cari Tuhan gak berikan, disitulah kita mulai kehilangan cinta kita sama Yesus. Makanya orang mulai bilang, saya doa-doa juga gak jadi kaya kok pendeta. Saya doa-doa juga saya gak lebih bahagia dari kemarin. Kenapa? Karena ada cinta yang beralasan. Cinta yang mencari sesuatu karena apa yang menguntungkan dia. Tapi ketika Petrus mulai mencintai Yesus dengan agape, sejarah gereja mengatakan sampai dengan dia disalibkan, dia tetap memegang nama Yesus. Kenapa? Sederhana. Karena seringkali kita mengikut Tuhan cuma karena apa yang kita cari, kita lupa. Semuanya akan ditambahkan, tapi carilah dulu kerajaan Allah. Jangan jadi seperti Petrus yang hanya mencintai berdasarkan sesuatu. Tapi jadilah Petrus setelah kebangkitan Kristus. Dulu dia malu mengakui Yesus. Tapi ketika dia sudah mengenal dan mencintai Yesus dengan agape, apa yang terjadi? Dia berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Tuhan yang hidup, nama Yesus Kristus. Nah, di situ dia. Di situ dia menjadi luar biasa. Bahkan dia di persidangan, di depan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang penting pada zaman Yahudi itu, dia nggak takut. Dia bahkan berkata dengan lantang, Tuhan-Tuanku silakan putuskan. Apakah aku harus taat kepada perkataan manusia atau aku taat kepada perkataan Allah? Karena pada waktu itu Petrus dilarang menyebut nama Yesus. Tapi Petrus dengan gagah perkasa, dengan cinta yang setia kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan-Tuanku silakan pertimbangkan. Haruskah kami taat kepada perkataan manusia? Ataukah kami taat perkataan kepada Allah? Dan Petrus tetap memegang nama Yesus sampai dia mati. Saya rindu saudara, Jumat Agung ini menjadi pelajaran. Bukan hanya proses kematian Kristus, tapi orang-orang yang berpengaruh dalam proses Jumat Agung ini. Menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Saya rindu sama-sama kita lebih baik lagi. Kita akan kembali berjumpa pada ibadah Paskah 4 April 2021. Saya akan bahas tentang kemerdekaan di dalam salib Kristus. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya belajar sesuatu yang baru, yang baik, yang membuat kami bertumbuh dalam pengenalan Kristus lebih lagi. Kami mengalami perubahan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Biarlah apa yang kami dengar berema, berakar, bertumbuh, berbuah. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah kami. Haleluya. Amin.